kemari Pak? Begini Pak, rencana saya ingin melakukan kegiatan coaching dengan Pak Isrijal. Jadi saya di sini ingin meminta Bapak untuk mengamati kegiatan kami tersebut. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Oh, jadi Bapak ingin meminta bantuan saya untuk mengobservasi kegiatan coaching yang akan Bapak lakukan terhadap Pak Isrijal. Benar Pak. Boleh. Jadi begini Pak, dalam kegiatan coaching nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan Pak. Yang pertama, Bapak Abdullah jangan sampai lupa kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan satu lagi Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, itu jangan sampai lupa Pak, dan jangan sampai lupa memakai alur tirta. Demikian sebelum Bapak lakukan praktek coaching dengan Pak Isrijal, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya? Yang pertama, kompetensi apa yang kira-kira ingin Bapak Abdullah sampaikan nanti pada saat proses coaching berlangsung? Yang jelas Pak, di sini ketiga kompetensi coaching akan saya terapkan. Cuma lebih spesifiknya, saya meminta Bapak mengamati, yaitu mendengarkan dan memberi pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi ketiga kompetensi inti dari coaching itu harus hadirkan ya Pak Abdullah. Memilih yang lebih spesifik lagi, yaitu cuma 2 kompetensi, yaitu mendengar aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Pak Abdullah? Ya betul Pak. Oke, kira-kira inti ketercapaiannya apa ya Pak Abdullah? Saya berharap setelah kegiatan coaching ini Pak Isrijal bisa menemukan solusi penyelesaian masalahnya yang muncul dari ide-ide dirinya sendiri, sehingga tercapai tujuan seperti yang diinginkan beserta dengan solusinya. Baik, jadi nanti setelah Bapak melakukan coaching ini, saya doakan berlangsung dengan sangat baik. Dan nanti setelah proses coaching nantinya kita bisa ngobrol lagi ya Pak Abdullah. Ya Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak Isrijal? Saya lihat kayaknya ada sesuatu yang mengganggu pikiran Bapak. Apa ada yang bisa saya bantu? Maaf Pak ya, yang waktunya Bapak sebentar. Ini Pak, saya ingin menceritakan permasalahan yang sekarang ini saya hadapi, sehingga nantinya saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang ini. Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa ya yang bisa saya bantu? Dan setelah kita melakukan di sini, apa yang Pak Isrijal harapkan? Begini Pak, saya ingin mendapatkan solusi masalah yang saya hadapi, dan saya harapkan setelah diskusi kita nanti saya mampu meningkatkan semangat siswa dalam mengerjakan tugas. Oh begitu Pak. Bisa nggak Bapak ceritakan bagaimana? Masalahnya akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya di kelas yang malas mengerjakan tugas. Dari total siswa 26 siswa, terdapat 6 sampai 10 anak yang terlambat mengumpulkan tugas. Padahal saya sudah melakukan repetisi ke anak-anak bagian materi mana yang belum dipahami. Namun setelah evaluasi, hanya beberapa anak yang terlibat aktif mengerjakannya. Sisanya pasif dan menunggu tugas dari saya untuk dijadikan PR. Apakah keterlambatan anak-anak mengumpulkan tugas di semua mata pelajaran saja Pak? Ada atau satu pelajaran saja atau semua mata pelajaran?
Sebenarnya tidak Pak, hanya pada mata pelajaran IPS saja Pak. Oh begitu Pak ya. Mengapa ya itu bisa terjadi? Pada mata pelajaran IPS, anak-anak kurang antusias sehingga anak-anak itu pasif. Malah ada yang bermain-main di dalam proses pembelajaran di kelas Pak. Oh begitu ya. Bagaimana Bapak mengajarkan anak-anak sehingga anak-anak bisa pasif di dalam pelajaran, di dalam pembelajaran. Ketika mata pelajaran IPS, Bapak menyuruh nggak anak-anak untuk membuka buku paket kemudian menjelaskan di depan setelah itu anak-anak diminta untuk melakukan tanya jawab. Ada nggak Pak? Ada Pak. Ada. Oh begitu Pak ya. Berarti respon anak-anak itu apa namanya itu responnya waktu Bapak menerapkan pelajaran itu bagaimana? Ada sih Pak, 1-2 anak dalam responnya aktif, tetapi sebagiannya tidak semangat Pak. Oh begitu ya. Nah sekarang Bapak tahu nggak di mana akar permasalahannya? Jadi anak-anak pasti dalam mengikuti pembelajaran supaya Bapak bisa ataupun Bapak bagaimana mengupayakan selain melakukan metode ceramah. Ya selama ini Pak, saya sudah sering mengingatkan pada anak-anak baik di grup WA atau secara langsung untuk mengerjakan tugasnya. Nah, selain mengingatkan melalui grup WA kemudian menyuruh anak-anak melakukan tugas secepatnya dengan pembelajaran menggunakan metode ceramah, kira-kira ada nggak metode lain yang bisa dilakukan untuk anak-anak supaya membangkitkan keinginannya dalam mengikuti pembelajaran? Ini Pak, karena ya, saya tidak terpikirkan untuk menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik dan mengasihkan untuk anak-anak dan menggunakan media pembelajaran yang beragam. Oh ya, berarti Bapak sudah bagus, sudah punya metode lain yang sudah dan sudah merencanakan metode ini untuk diterapkan bagi anak-anak supaya mereka lebih aktif dan mudah memahami materi yang Bapak sampaikan. Iya Bapak, mungkin selama ini anak-anak tidak aktif karena metode pembelajaran yang saya berikan itu sangat membosankan dalam kelas. Ya benar Pak. Jadi apa yang Bapak lakukan itu untuk membuat perubahan secepatnya. Rencana seperti Bapak, rencananya saya akan melakukan metode pembelajaran yang lain, yaitu merefleksikan pembelajaran yang lama. Sekarang saya akan menggunakan media pembelajaran yang bagus dan menggunakan metode pembelajaran yang tidak membosankan untuk siswa-siswa saya di kelas. Itu. Ya baik Pak. Yang Bapak lakukan sudah tepat. Semoga nanti ke depannya apa yang Bapak rencanakan anak-anak bisa aktif dalam pembelajaran IPS, pembelajaran yang dicapai. Jadi dari permasalahan yang sudah Bapak ungkapkan tadi, komitmen apa yang bisa Bapak terapkan untuk hal ini? Saya akan menerapkan metode yang tadi saya ceritakan Pak. Saya akan secepatnya saya lakukan dan syukurlah Pak, saya jadi rasa lega. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi saat ini.
Ya Pak, berarti setelah ini Bapak akan melakukan secepatnya Pak ya. Keren sekali itu Pak. Bapak mampu menerapkannya dan mampu memberikan semangat belajar bagi anak-anak. Semangat terus ya Pak untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan. Iya Pak, terima kasih banyak Pak telah memberikan saya kesempatan dan waktu untuk menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Oke, baiklah Pak. Tadi Bapak telah mempraktekkan kegiatan coaching dengan Bapak Yusrijal sebagai coachingnya. Jadi saya tadi sudah melakukan pengamatan terkait coaching yang sudah Bapak lakukan dengan Bapak Yusrijal. Kemudian sekarang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Boleh Pak? Hal yang ingin saya tanyakan, kira-kira apa saja yang sudah didapat dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi terkait indikator ketercapaian yang ingin dilakukan oleh Pak Yusrijal? Selama kegiatan tadi saya sudah melakukan proses dialog dengan menggunakan alur kita. Kemudian saya sudah menggali potensi pada diri coaching untuk bisa menemukan solusinya sendiri Pak, sesuai yang dia inginkan. Oke, baik Pak. Jadi selama saya melakukan observasi tadi, memang saya melihat sangat luar biasa. Alur yang digunakan juga sudah sesuai dengan alur kita, di mana Bapak sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Kemudian Bapak juga sudah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coaching, dan Bapak juga sudah mengirim coaching untuk melakukan rencana aksi dan bertanggung jawab terhadap rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching tersebut. Dan juga Bapak sudah memenuhi 3 kompetensi inti dari coaching tersebut, yaitu Bapak Yusrijal sudah melakukan mendengar aktif, dan juga Bapak Yusrijal sudah menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah diberikan oleh si coachingnya. Semoga diberikan kelancaran untuk mengembangkan coaching berikutnya Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Pertanyaan terakhir dari saya Pak, yang ingin saya tanyakan adalah untuk kedepannya, kira-kira kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Bapak lakukan tadi? Jadi begini Pak, setelah tadi saya melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yusrijal, saya ingin memperdalam lagi alur kita. Saya harus paham lagi apa yang benar-benar apa yang terkandung dalam alur kita, supaya kegiatan coaching kedepannya harus maksimal lagi Pak. Oke, baiklah, terima kasih Bapak Abdullah sudah memberikan kesempatan untuk menilai Bapak Yusrijal, dan tadi saya sudah menilai Bapak Abdullah, jadi saya harapkan ke depan bisa melakukan kembali proses coaching berikutnya. Iya Pak, sama-sama.